Ya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Nah, kita lihat lagi di sini untuk Euro USD. Kalau diperhatikan ya, itu secara struktur harga itu masih uptrend kalau untuk Euro USD, karena memang di sini posisinya itu dia terus break dari swing high-nya dia, kemudian dia belum bisa atau belum ada yang break dari swing low-nya dia. Nah, di sini udah saya tandain beberapa mapping yang mungkin ini terlihat sederhana, tapi ini adalah level-level penting yang harus kita perhatikan untuk Euro USD. Oke, kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama itu kita lihat untuk area breakout-nya dia dari pergantian struktur harga. Nah, di mana sih kira-kira dia pergantian struktur harga itu? Jadi, pergantian struktur harga itu begitu harga downtrend dan diganti dengan harga naik atau uptrend, di situ pasti ada yang namanya terjadi yang namanya pergantian struktur harga. Nah, kita lihat dulu di sini. Pergantian struktur harga dia itu pertama kali terjadi pada tanggal kurang lebih di tanggal 26 26 atau 27 Oktober di sini, di mana ada satu candlestick ya yang berhasil break dari height dia yang ada di sini. Jadi ini kalau kita lihat, ini adalah height yang untuk downtrendnya dia, kalau ini udah menjadi height yang untuk uptrendnya dia. Kemudian dari sini kalau kita lihat lagi, dia itu nggak break dari low-nya dia. Jadi di sini kalau kita lihat lagi, itu ada low-nya dan memang ini nggak di break ya. Ini 1, 2, 3 ini nggak di break, artinya secara struktur dia udah berubah gitu. Jadi sini terganti yang namanya perubahan karakter dari downtrend menjadi uptrend. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, untuk saat ini ya, kalau kita tarik garis untuk si Euro USD ini kita pakai time frame daily. Ya, di sini kalau kita lihat lagi untuk Euro USD itu dia sedang uptrend. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Nah, ini untuk saat ini dia closingnya itu di level yang cukup penting di 5.848. Sedangkan untuk area supportnya itu ada di level harga 5.839. Jadi hanya beda beberapa pip aja dari area support daily-nya dia. Ini udah ya, kita udah bahas dari sisi struktur harga, kemudian time frame daily-nya ini juga udah oke. Dan di sini kalau kita bahas lagi, begitu dia bisa breakout dari harga 7.350 sebagai area tertingginya dia, itu target dekatnya dia itu ada di 8.534, dimana ini juga ada area SNR dari si daily-nya itu sendiri. Nah, ini jadi kalau kita lihat lagi, ini dia belum breakout ya, ini dia breakout, ini dia retest, kemudian dia turun begitu. Jadi ini area 8.534 ini bisa jadi area atau target dari kenaikan dia begitu dia break dari 7.350 ini. Kemudian kalau ini untuk low dari supportnya dia, kalau kita lihat dari daily, begitu dia bisa break dari support 5.884 ini, itu target dia terdekat atau untuk daily targetnya dia ya, itu ada di harga 4.471 dengan terendahnya itu ada di 2.398. Jadi ini juga area targetnya dia juga 1, 2. Tapi di tengah-tengah sini kita juga nggak boleh lupa ya, kalau di sini tuh ada SNR juga sebenarnya. Di sini di harga 3.290. Ini jadi swing low-nya dia juga pada tanggal 29 November 2022 kemarin begitu. Jadi ini untuk SNR daily-nya yang harus kita perhatikan untuk akhir tahun ini gitu, terutama di minggu depan nanti. Nah, kemudian kita masuk lagi ke 4 jam. Kalau di 4 jam ini kalau kita perhatikan ya, memang secara struktur dia belum downtrend. Ya masih uptrend kalau di 4 jam ini, karena kalau di sini kita lihat nih, ini dia sideways sebenarnya. Jadi memang posisinya itu dia belum ada area yang cukup jelas dia mau kemana untuk saat ini ya di akumulasi ini. Tapi kalau secara struktur dia masih uptrend. Nah, cuma kalau saya perhatikan sih, selama dia masih belum bisa break dari area 7.350 ini, saya akan coba untuk ambil area sell lagi. Ya, terutama begitu dia bisa break dari sini, dari 5.839, itu otomatis dia break dari mana? Dari trendline-nya juga kan. Berarti dia potensi naik untuk retest, kemudian turun dengan target harga 4.471 sebagai target terdekatnya dia. Kemudian target 2-nya itu di 3.290, yaitu ada di level harga ini ya, di swing low-nya dia.
dan terendahnya itu di 2398 begitu. Nah, kecuali memang si euro ini itu dia bisa break dari area 7.350-nya gitu. Kalau dia bisa break dari 7.350, berarti dia akan lanjut naik lagi ke harga ini 8.534 gitu. 8.534 ini kalau kita lihat dari 4 jam ya, itu ada area SNR di sini. Kemudian tertingginya itu sampai di harga 9.229. Jadi ini memang udah batas area kenaikan tertinggi dia nih. Kalau di sini kita lihat beberapa kali dia coba untuk naik, tapi dia reject kemudian turun cukup dalam di sini. Jadi untuk resisten ada 3 level harus kita perhatikan, yaitu di 7.350, kemudian di 8.500 dan 9.229. Kalau untuk support ya di 5.800, kemudian di 4.400, di 3.290 dan terendahnya itu di 2.398. Nah, ini sih untuk pandangan saya untuk euro sih, memang secara posisi dia masih uptrend. Tapi harus kita ingat juga ya kalau DXY ini juga udah posisinya juga udah mulai uptrend. Nah, untuk DXY penjelasan lengkapnya itu ada di video XYUSD teman-teman. Jadi biar saya jelasinnya itu nggak berbelit ya, atau nggak dua kali kalian nantinya takutnya malah bingung. Jadi saya sudah jelaskan di sana untuk DXY ya. Jadi silakan kalian klik aja untuk video XYUSD. Linknya itu ada di deskripsi video ini. Nah, intinya kalau kita perhatikan secara DXY daily-nya masih struktur turun, tapi kalau untuk 4 jam ya dia sudah mencoba untuk membuat struktur harga naik. Artinya kalau misalkan DXY bisa break dari 104 ini, terutama di 105.6, itu si Euro USD juga bisa break dari si 5.800 ini dan lanjut turun ke harga 5.471. Jadi begitu DXY ada di harga 105.6, kurang lebih nanti XAUUSD ada di harga 4.452, yang artinya secara struktur dia udah berubah gitu. Dia udah berubah jadi downtrend untuk 4 jamnya. Nah, untuk DXY sendiri ya, ini juga harus kita perhatikan nih 105 ini. Selama dia nggak breakout dari 105, itu harga masih akan turun. Tapi kalau dia udah breakout dari 105, dia akan terus naik sampai ke 106.8. Artinya si Euro USD ini akan berubah jadi downtrend dan akan sampai kurang lebih ke harga 2.398 ini kembali penurunannya. Tapi kalau si DXY ini belum bisa break dari 104 atau 105 ini, dia akan lanjut turun untuk retest target pertamanya itu di 103.6 sampai 102.513 di sini. Artinya si Euro USD ini akan lanjut naik kurang lebih nanti ke harga 9.229 tertingginya di sini begitu. Oke, jadi mungkin untuk saat ini skenarionya saya masih akan tetap coba ambil area sell selama dia belum bisa break ke 7.350 ini, karena memang potensinya dia kalau dia belum bisa break dari sini nanti dia akan jadi double top di sini 1 2, dan itu bisa kita jadikan area sell juga. Tapi kalau dia sudah break dari 7.350, ini kita bisa jadikan area buy, area ini ya, di level ini untuk target di 9.229 begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa juga buy di area sini selama dari rejection cukup kuat. Tapi biasanya saya untuk hari Senin saya jarang kasih entry ya, atau jarang untuk entry karena memang posisinya itu saya lebih cenderung untuk wait and see dan menunggu konfirmasi dulu ya. Biasanya itu di sesi malam udah kelihatan konfirmasi harga untuk 1 minggu ke depan bagaimana. Jadi nanti akan saya coba update lagi di channel Telegram Juna Trading ID. Jadi stay tune saya di sana. Dan kalau misalkan kalian punya pandangan lain mengenai si Euro USD ini ya, sangat-sangat diperkenankan sekali untuk berbagi pandangan dan memberikan pandangan ataupun pendapat kalian di kolom komentar video saya ini. Saya sangat berterima kasih kepada kalian semua yang mau saling berbagi, dan itu akan sangat membantu saya dan juga teman-teman Juna Trading ID lainnya dalam menambah pandangan ataupun wawasan untuk trading Euro USD ini. Ataupun misalkan kalian punya pair lain pun itu nggak masalah, kalian tambahkan saya di kolom komentar, kita akan bisa diskusi di sana juga. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.